Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Perkenalkan, nama saya Rizka Novita Situmarang. Saya kelas 12 MIA 3, asal sekolah saya SMA Negeri 1 Siantar Narmonda. Pertama, saya akan menjelaskan tentang mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Berikut adalah ciri-ciri pembelahan mitosis. Yang pertama, berlangsung pada sel somatik. Kedua, menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan induknya. Ketiga, terjadi satu kali pembelahan. Yang keempat, antara pembelahan satu dengan pembelahan berikutnya diselingi dengan interfase atau istirahat tidak membelah. Fase-fase mitosis. Proses pembelahan mitosis terbagi atas menjadi 6. Yang pertama interfase, yang kedua profase, yang ketiga metafase, yang keempat anafase, yang kelima ada telofase, dan keenam akan menjadi sel anak. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang interfase. Ciri-ciri interfase mitosis. Yang pertama, DNA dalam sel disalin untuk persiapan pembelahan sel. Ini menghasilkan dua set kromosom penuh dengan yang identik. Yang kedua, di luar nukleus ada dua sentrosom. Masing-masing mengandung sepasang sentriol. Struktur ini sangat penting untuk proses pembelahan sel. Yang ketiga, selama interfase, mikrotubulus memanjang dari sentrosom ini. Yang kedua, profase. Tahap profase pada mitosis akan terjadi proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, kromosom mengerut dan menjadi tebal. Yang kedua, terlihat dua sistem kromatid dan kromosom tanpa terangkap dua. Yang ketiga, nukleus menjadi kabur dan hilang pada akhir profase. Yang keempat, selaput inti mulai menghilang. Yang kelima, benang gelendong mulai terbentuk. Dan yang keenam, kromosom mulai bergerak ke tengah atau ekuator dari sel. Yang ketiga, metafase. Ciri-ciri metafase mitosis. Yang pertama, terjadinya pembagian kromatid di daerah ekuator. Yang kedua, kromatid terletak di bidang ekuator, menggantung pada benang spindel melalui sentromer. Dan yang ketiga, benang-benang spindel tampak semakin jelas. Yang keempat, anafase. Ciri-ciri anafase, yang pertama, setiap kromosom homolog terpisah ke arah dua berlawanan. Yang kedua, penyebaran kromosom dan DNA yang seragam. Yang ketiga, muncul sekat sel mulai terbentuk dekat bidang tengah pada akhir fase ini. Yang kelima ada telofase. Ciri-ciri telofase. Yang pertama, dua bibit yakni telah terbentuk di dalam sel. Kedua, membran inti terdiri atas fragmen membran sel punca dan bagian lain dari sebuah sistem dalam endomembran. Yang ketiga, nukleoli yakni akan muncul kembali. Yang keempat, kromosom kurang terkoordinasi. Yang keenam, mitosis subdivisi tunggal dari nukleus menjadi genus yang identik sekarang lengkap. Dari penjelasan mitosis, saya mengambil kesimpulan, yaitu mitosis adalah sebuah pembelahan dari satu sel menjadi dua sel anakan yang identik. Dalam prosesnya, terjadi 5 tahapan. Yang pertama, interfase, yang kedua, profase, yang ketiga, metafase, yang keempat, anafase, dan yang kelima, telofase. Proses itu terjadi pada sel-sel tubuh, contoh, ujung tubuh. Pembelahan tersebut berfungsi atas perbanyakan sel atau pertumbuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang meiosis. Meiosis adalah proses ketika sel somatik menggandakan kromosom dalam inti selnya untuk menghasilkan dua sel anak yang identik. Ciri pembelahan secara meiosis adalah: yang pertama, terjadi di sel kelamin. Yang kedua, jumlah sel anaknya 4. Yang ketiga, jumlah kromosom setengah induknya. Dan yang keempat, pembelahan terjadi 2 kali. Meiosis yang pertama.
Profase pertama. Profase pertama terbagi atas menjadi 5 bagian. Yang pertama, leptoten. Leptoten adalah kromatin berubah menjadi kromosom. Kedua, zigoten. Zigoten adalah sentrosom membelah menjadi 2 sentriol dan bergerak ke kutub berlawanan. Yang ketiga, pakiten. Pakiten merupakan setiap kromosom melakukan replikasi menjadi 2 kromatid dengan sentromer yang masih menyatu. Yang keempat, diploten. Diploten ialah kromosom homolog saling menjauhi sehingga terbentuk perlekatan berbentuk X yang disebut klasma. Yang kelima, diakinesis. Diakinesis adalah kromosom kembali terbentuk, transkripsi terhenti. Metafase pertama. Ciri-ciri metafase pertama. Yang pertama, kromosom homolog bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Yang kedua, kromosom berikatan dengan benang spindel. Anafase pertama. Ciri-ciri anafase pertama. Yang pertama, kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke kutub berlawanan. Yang kedua, membran sel melekuk ke bagian tengah. Yang ketiga, isi kromosom terbagi menjadi haploid. Telofase pertama. Ciri-ciri telofase pertama. Yang pertama, retikulum endoplasma membentuk membran inti. Yang kedua, nukleus terbentuk. Yang ketiga, terjadi sitokinesis. Meiosis yang kedua. Profase kedua. Ciri-ciri profase kedua. Yang pertama, membran nukleus dan nukleus mulai menghilang. Yang kedua, sentrosom membelah dan sentriol menuju kutub berlawanan. Metafase yang kedua. Ciri-ciri metafase kedua. Yang pertama, setiap kromosom tertarik ke bidang ekuator. Yang kedua, terbentuk benang-benang spindel. Anafase 2. Ciri-ciri anafase 2. Yang pertama, spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Yang kedua, kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Yang ketiga, membran sel mulai melekuk. Telofase 2. Ciri-ciri telofase 2. Yang pertama, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Yang kedua, membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Yang ketiga, kromosom menipis dan memanjang menjadi benang kromatin. Dan yang keempat, terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Kesimpulan yang saya ambil dari penjelasan meiosis yaitu meiosis memiliki peranan penting dalam reproduksi karena proses meiosis membagi jumlah kromosom menjadi 2, sehingga jumlah sel anakannya menjadi setengahnya. Hal ini dibutuhkan karena saat fertilasi atau pembuahan, yaitu proses peleburan sel gamet jantan dan dengan betina, kromosom-kromosom antara kedua induknya akan melebur menjadi satu nukleus. Jika tidak terjadi pembagian jumlah saat meiosis, jumlah kromosom setelah pembuahan adalah 4N, bukan 2N. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gametogenesis. Gametogenesis adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensi untuk membentuk gamet haploid dewasa. Oogenesis pada manusia. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut oogenia. Pembentukan sel telur pada manusia dimulai sejak di dalam kandungan, yaitu di dalam ovari fetus perempuan. Pada akhir bulan ketiga usia fetus, semua oogenia yang bersifat diploid telah selesai dibentuk dan siap memasuki tahap pembelahan. Semula oogenia membelah secara mitosis dan menghasilkan oosit primer. Pada perkembangan fetus selanjutnya, semua oosit primer membelah secara meiosis, tetapi hanya sampai fase profase. Oogenesis. Spermatogenesis pada manusia. Spermatogenesis adalah proses gametogenesis pada pria
Spermatogenesis pada manusia. Spermatogenesis adalah proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Spermatogenesis pada sperma biasanya terjadi di tubulus feminiferus atau tesis, sedangkan tempat menyimpan sperma sementara terletak di epididymis. Mikrosporogenesis dan makrosporogenesis dikotil. Mikrosporogenesis adalah proses pembentukan mikrospora atau serbuk sari, sedangkan mikrogametogenesis adalah proses pembentukan gamet yang terjadi pada serbuk sari tersebut. Makrosporogenesis merupakan pembentukan gamet betina berlangsung di dalam ovarium atau bakal buah. Di dalam ovarium terdapat bakal biji atau ovulum yang mengandung sel induk megaspora. Proses meiosis serbuk sari. Adapun tahapan pembentukan mikrosporogenesis secara lengkap adalah sebagai berikut. Yang pertama, sel induk mikrospora melakukan pembelahan meiosis pertama dan menghasilkan sepasang sel haploid. Yang kedua, sepasang sel haploid membelah meiosis kedua, menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi satu. Yang ketiga, tiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif atau inti saluran serbuk sari dan inti generatif. Yang keempat, inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif pertama dan inti generatif kedua. Perkembangan dalam putih atau dalam meiosis. Tahapan megasporogenesis lengkap pada tumbuhan berbiji meliputi: yang pertama, sebuah sel induk megaspora dengan inti diploid di ovarium mengalami pembelahan meiosis pertama dan menghasilkan 2 sel haploid. Yang kedua, kedua sel haploid tersebut mengalami pembelahan meiosis kedua sehingga menghasilkan 4 megaspora haploid. Yang ketiga, 3 anakan diantaranya mengalami degenerasi atau mati. Yang keempat, megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali mitosis diikuti karyokinesis tanpa sinokinesis dan dihasilkan sel besar atau kandungan lembaga muda dan 8 inti haploid. Yang kelima, 8 inti anakan tersebut adalah 2 kandung lembaga sekunder, 3 antipoda, 2 sel sinergit, dan 1 ovum. Pembuahan ganda pada Angiospermae. Angiospermae mengalami pembuahan ganda yang terjadi 2 kali proses pembuahan, yaitu peleburan inti generatif pertama dengan ovum membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Peleburan inti generatif kedua dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Di samping tersedia siklus hidup Angiospermae. Serbuk sari yang menempel pada ujung putih dan menghasilkan saluran serbuk sari yang akan menembus ovum melalui pori kecil atau mikrofil. 2 sperma selanjutnya dilepas ke ovarium melalui saluran mikrofil. Kemudian salah satu sperma membuahi sel telur, membentuk zigot embrio atau diploid. Sel sperma yang satu lagi akan melebur dengan 2 inti polar haploid yang terletak di bagian tengah kantong embrio. Hasilnya yaitu sel bersifat triploid atau 3N. Sel triploid ini membelah secara meiosis dan menjadi endosperma. Endosperma merupakan jaringan kaya nutrisi di dalam buah. Kesimpulan yang saya ambil, yang pertama, alat reproduksi pada tumbuhan adalah benang sari dan putik. Benang sari merupakan bagian yang berperan sebagai alat reproduksi jantan pada bunga. Putik merupakan alat reproduksi betina pada bunga. Sedangkan jenis reproduksi tumbuhan dan ada 2 macam antara lain secara vegetatif dan generatif. Gametogenesis tumbuhan merupakan proses dari sel kelamin yang mengandung kromosom berjumlah diploid dan haploid yang kemudian mengalami pembelahan sel dan diferensi. Pada tumbuhan berbunga, gametogenesis diperlukan dalam pembentukan gamet jantan dan pembentukan gamet betina. Pembentukan gamet jantan disebut mikrosporogenesis, sedangkan pembentukan gamet betina disebut makrosporogenesis. Perbandingan mitosis dan meiosis. Sel mitosis berlangsung pada sel somatik atau sel tubuh.
Sedangkan sel meiosis berlangsung, sel mitosis menghasilkan 2 buah sel anakan yang identik dengan induknya, sedangkan sel meiosis menghasilkan 4 buah sel anakan. Sel mitosis terjadi 1 kali pembelahan, sedangkan sel meiosis terjadi 2 kali pembelahan, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Sel mitosis, pembelahan 1 dengan pembelahan setelahnya, diselingi fase interfase. Pembelahan sel meiosis antara pembelahan meiosis pertama dengan meiosis kedua, tidak ada fase interfase. Pembelahan sel mitosis, jumlah kromosom sel anak sama dengan induk dan sifatnya sama dengan induk. Sedangkan pembelahan sel meiosis, jumlah kromosom sel anak sepengaruh dengan jumlah kromosom sel induk. Sel mitosis, sel anak mampu membelah lagi, sedangkan sel meiosis, sel anak tak mampu membelah lagi. Sel mitosis dapat terjadi pada organisme usia muda, sedangkan sel meiosis dapat terjadi pada organisme dewasa. Sekian penjelasan saya tentang pembelahan sel. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.